Hai, apa kabar buat kamu yang lagi dengerin? Nih pas aku ngerekam itu di hari Kamis ya. Dan aku doain semoga kalian semua makin manis deh hari-harinya. Kali ini aku pengen ngebahas tentang ruang diri. Mungkin kamu sering dengar kayak judul-judul ruang diri tuh kayak apa ya, yang ada di podcast atau mungkin yang ada di judul lagu, beberapa lagu yang mungkin dia adalah indie, masuk ke indie. Aku pengen ngebahas ini karena setahun yang lalu, atau lebih tepatnya 2016 ya, tahun-tahun yang lalu itu awal-awal aku dapat yang namanya sosial media. Kalau sebelumnya aku biasa berinteraksi lewat, biasanya langsung sih. Terus dulu-dulu awal cuman pakai Facebook, terus akhirnya dapet yang namanya Instagram ya kan, sama Twitter. Ya karena aku anaknya telat bersosial media. Jadi di umur aku yang harusnya udah punya mungkin kalau teman seusia aku udah sering banget, di situ aku baru mulai untuk menjajaki gitu kan yang namanya dunia sosial media. Dan di saat itu aku mulai ngerasa ada sesuatu yang gak cocok sama aku anaknya itu sangat suka yang namanya kesendirian, atau yang kayak suka menyendiri di kamar. Aku suka yang kayak aktivitas-aktivitas yang kayak baca buku, nulis gitu. Terus memikirkan ide-ide yang bagus gitu. Aku selalu ide-ide yang kreatif, aku selalu kayak gitu anaknya. Dan ketika aku terekspos sama yang dunia sosial media, itu butuh waktu sampai aku benar-benar siap gitu. Bisa dibilang 2 sampai 3 tahun lah ya. Wow, itu sangat-sangat lama banget. Dan itu problem aku sendiri. Ternyata banyak juga orang-orang di luar sana yang gak cocok sama dunia sosial media. Well, menurut aku nih ya, sangat penting buat kita untuk menemukan kapan dan dimana kita bisa menempatkan diri kita. Aku sih suka banget yang namanya ruang diri. Dan selain itu, aku juga suka bersosial media. Jadi jadi kedua sisi ini yang membuat aku tuh bingung, aku tuh anaknya yang mana ya gitu. Akhirnya aku berusaha mencari di mana aku bisa mendapatkan ruang diri aku lagi. Mungkin pengalaman tiap orang beda kali ya. Kalau aku sih benar-benar berusaha untuk balance, menyeimbangkan kedua-duanya ini. Karena aku nggak bisa maju ngikutin perkembangan zaman, tapi aku nggak pakai sosial media. Di balik itu, aku nggak bisa gitu kalau cuman pakai sosial media, tapi aku melupakan diri aku yang sisi diri aku yang suka sama yang kesendirian, ruang diri. Well, ruang diri tiap orang tuh beda. Terus kuantitasnya juga beda, jumlahnya gitu kan. Ada yang mungkin cuman butuh sejam 2 jam. Kalau yang kayak aku biasanya makin lama makin nyaman gitu. Nah, kesendirian ini juga yang karena skalanya beda-beda, tiap orang beda-beda, kebutuhan orang beda-beda, yang kadang mungkin orang gak perlu yang namanya kesendirian, atau porsi ruang dirinya tuh cukup sedikit. Jadi itu yang membuat orang yang melihat orang yang suka sama yang kesendirian ini kayak nganggap yang lain itu apa ya, mungkin kayak ngapain gitu, lo tuh kok menyendiri sih. Gue sering dapat statement kayak begitu. Tapi I love for being alone in my room.
So, untuk nyambung tentang topik ruang diri ya, kalau kamu dengar suaranya agak beda, itu karena ini direkam di waktu yang berbeda. Oh iya, karena udah ngebahas banyak tentang ruang diri. Oh iya, aku juga mau kayaknya penting banget deh kalau kamu tuh tahu nih kapan waktu kamu buat diri sendiri, time for yourself. Kapan waktu kamu buat berbagi sama orang, buat sama-sama orang lain. Karena gak semua orang kan sama gitu ya. Tiap-tiap orang beda. Jadi mungkin itu kedengarannya simpel, tapi ketika dilakuin agak ribet ya, apalagi kalau kamu udah tinggal bersama sama orang lain. Aku pernah ngebahas sedikit nyinggung topik ini sama bapakku. Jadi dia bilang ya itu pentingnya privasi kayak gitu. So ya itulah, untunglah kita hidup ya di dunia modern sekarang. Jadi kita punya yang namanya rumah sendiri, terus ada kamar, kamu bisa masuk kamar kamu sendiri kalau nggak nyaman, dan senyamannya kamu untuk mencari kenyamanan kamu lagi itu gimana kamunya gitu. Emang ruang diri ini kaitannya erat banget sama yang namanya kenyamanan ya, dimana-mana karena kita menginginkan diri kita. Jadi itu terkesan emang sih ego gitu. Ego maksudnya kita mementingkan diri kita sendiri untuk kenyamanan kita sendiri. But in the other side, that's also important. So aku pikir itu penting ya buat kita yang sedang hidup di dunia serba terbuka zaman sekarang. Kamu gak bisa, ya emang benar, kamu gak bisa buka semua masalah kamu. Tapi kalau misalnya ada orang yang membuka dirinya tentang kelemahannya, tentang masalahnya di dunia media sosial, please jangan bully, atau please jangan bilang ngapain sih, alay banget gitu. No, dia udah tahu kalau dia lakuin itu, dia pasti lakuin itu untuk ada tujuannya gitu. Terus kalau orang lagi sedih, dia nggak butuh dijudge, jadi dia nggak butuh kamu nilai gitu. Dia butuh kamu support, dia butuh kamu untuk dengarkan. So ruang diri sama ruang privasi itu menurut aku sama. Dan kalau misalnya ada orang yang akhirnya membuka privasinya di depan media, itu berarti ada message yang pengen dia sampein ke orang lain. Gak serta-merta dia nyolong aja gitu mau bicara. No, menurut aku enggak. Karena aku pernah nemuin beberapa, dan termasuk aku juga sih. Maksudnya I feel I'm human being, so that's okay if I put myself. That's okay if there are few people know about my weakness. Tapi di balik itu aku pengen kasih tahu ada sesuatu di balik semua ini. Kalau aku fight for that. So alasan tiap orang bisa beda-beda. Dan kita sebagai orang yang mendengarnya, kita sebagai followernya, kita sebagai temannya, itu adalah lebih baik untuk ada di sampingnya dia, untuk ngedukung dia, dan jangan jadi penilai untuk apa yang dilakuin dia. So that's all for ruang diri. Dan ruang dirinya udah berkembang kemana-mana, sempat nyinggung sama tentang media sosial juga. Semoga kamu bisa dapat pesan yang penting habis mendengarkan bacotan aku yang agak panjang ini ya. Ya udah deh, oke, see you, bye bye. Semoga kita ketemu lagi di episode berikutnya.